Apa yang kita lakukan di sini dan kemana kita akan pergi, sama halnya dengan saat kita bangun di pagi hari dan datang ke sebuah acara. Jangan tanyakan apapun, ikuti saja alurnya. Hasilkan uang yang banyak sebisamu dan cobalah sebisamu untuk tidak bangkrut. Ikuti apapun yang kamu lihat di TV, dari model rambut hingga pakaian, dan jangan berpikir terlalu banyak. Ikuti saja perintahnya. Jikalau kamu mulai bingung, kamu akan langsung berpaling ke alkohol dan masih tetap bingung, maka nyalakanlah radio seperti kamu belajar bergaya hidup dengan narkoba, seks, dan rock and roll. Tetapi sejujurnya, aku hanya ingin tahu, apakah kita hanya tumbuh dan menjadi tua, hidup dan mati hanya untuk meninggalkan rumah yang dicintai? Aku hanya ingin tahu sebelum peti mati ditutup, sebab aku tidak ingin berjudi dengan jiwaku atau siap mengambil resiko. Ini adalah pertanyaan hidup yang sederhana dan aku hanya ingin mencari beberapa jawaban. Seperti apa yang kita lakukan di sini dan apa tujuan kita? Bagaimana kita dapat berada di sini dan siapa yang membuat kita begitu sempurna? Dan apakah yang terjadi setelah kita mati atau apakah dunia ini begitu berharga? Pertanyaan yang kita tidak harus jawab karena nampaknya kita tidak harus menjawabnya. Apakah kita tidak punya tujuan dalam hidup? Dan apakah keberadaan kita adalah hanya sesuatu yang wajar? Dalam hal tadi, izinkan aku bertanya kepadamu. Apakah kamu menciptakan dirimu sendiri atau ada orang lain yang menciptakan kamu? Karena kau adalah makhluk yang sempurna, tak ada cacat dan tak ada bandingannya. Kamu adalah produk dari kecerdasan yang luar biasa. Sebab, adakah kamera di dunia ini yang menyerupai mata manusia? Ataupun komputer yang dapat bekerja seperti otak manusia? Dan bahkan ketika dunia bekerja sama, kita tidak akan bisa menciptakan seekor lalat. Begitu banyak pertanda yang kita masih pungkiri. Ilmu ilmiah mengatakan kalau hal ini muncul dari sesuatu yang tidak ada. Seperti sebuah penjumlahan 0 tambah 0 tambah 0 tidak akan mungkin menjadi 1. Jadi dari mana semua ini datang? Untuk segala sesuatu pasti ada asalnya, sang pencipta, sang pembuat dari kepunyaannya. Maksudku adalah kalian bisa menonton video ini karena ada seseorang yang pencet tombol upload. Mungkin kalian percaya adanya Big Bang, tapi aku lebih milih dia yang membuat Big Bang terjadi. Yesus, sang pencipta dari alam semesta bersama dengan jiwa kita yang tak pernah mati, sang penguasa satu-satunya yang memegang kendali. Tidak seperti kita, tidak seperti ciptaannya di luar imajinasi kita. Dan enggak, dia bukanlah seseorang laki-laki apalagi memiliki sekutu. Dia berdiri sendiri dan dia juga tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Seperti halnya dengan seorang ahli kimia, dia memberikan kita sebuah buku panduan, Alkitab dan Kristen. Maaf kalau saya lancang kalau menyimpulkan kalau mungkin itu adalah satu-satunya kemungkinan, satu-satunya pengertian kalau Tuhan adalah Tuhan yang esa dan satu-satunya. Sang Maha Kuasa menjadikannya hal yang logis. Sebuah buku tanpa kontradiksi dengan keajaiban ilmu ilmiah dan sejarah di dalamnya. Semuanya telah diungkapkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan tidak ada satupun kata yang berubah, Alkitab tetaplah sama. Jadi tolong jelaskan bagaimana hal ini telah diketahui lebih dari 1400 tahun yang lalu kepada seorang manusia yang tidak bisa membaca maupun menulis, sebagaimana ia menyampaikan apa yang malaikat ingin sampaikan. Dan jika kalian masih tidak percaya, silakan datang dengan hal yang setidaknya menyerupai. Tetapi kamu tidak bisa. Jadi kita menjadikan Tuhan sebagai sebuah ejekan dan utusannya sebagai sebuah lelucon. Menganggap kitab-kitabnya adalah sebuah dongeng atau legenda dari orang terdahulu. Selagi kita hidup menuruti gaya hasrat dan keyakinan kita, katakan kalau kehidupan adalah satu-satunya rumah yang akan kita tempati.
kita akan hidup dan mati dan begitu gampangnya menjadi tulang belulang. Yo, lo, you only live once. Koreksi, setelah rumput mati, hujan datang, lalu rumput itu akan tumbuh kembali. Dan Yesus menjanjikan hal yang sama untuk jiwa kita. Kita mati dan kita akan dibangkitkan kembali dari ujung jari sampai yang lain dengan sempurna. Karena Tuhan sedang mengawasi kita, melihat kita dengan sangat dekat. Karena kita sedang diuji pada kekayaan kita, kesehatan kita, dan dari segala hal yang kita dapatkan. Percayalah kalau kita pasti akan dihidupkan kembali dan dibawa kembali kepada Tuhan dan melaporkan setiap perbuatan. Bagaimana Dia memberikan kita sebuah kitab dan memerintahkan kita untuk bacalah. Dari yang jahat hingga yang baik dan semua hal di antaranya. Kamu cukuplah dirimu sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Jadi jangan marah kepada aku karena kamu yang mengira bahwa hidupmu tidak akan dikembalikan lagi kepada kami. Aku memberikanmu seluruh hidupmu yang panjang untuk mencari tentang aku. Tetapi kamu sibuk untuk mengejar segala hal yang bersifat sementara. Jadi bacalah, ketentraman hadir kepada semua orang yang percaya. Dan jika kamu masih tidak percaya, bacalah. Dan jangan biarkan hari itu, hari kematianmu, adalah hari pertamamu untuk menyadari apa makna kehidupan yang sebenarnya. Bacalah.